Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kasus toko bangunan Syariah Sejahtera. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi COVID-5 pada toko bangunan Syariah Sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Amalia dengan NIM A12 2024 dan juga dengan teman saya. Saya Kezia Lepiona Desari dengan NIM A12 2024 07268. Baik, pada bagian awal ini kami akan menjelaskan alur pembahasan dalam presentasi. Kami akan memulai dari company profile untuk mengenal objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Setelah itu, permasalahan tersebut akan dipetakan ke dalam domain COVID-5 agar lebih terstruktur. Selanjutnya, kami akan membahas deskripsi proses, pengukuran capability level, analisis gap, hingga rekomendasi yang diusulkan. Terakhir, kami akan menutup dengan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Toko Bangunan Syariah Sejahtera merupakan usaha keluarga yang sudah berdiri sejak awal tahun 2000-an dan berlokasi di Semarang Selatan. Toko ini melayani berbagai kebutuhan bahan bangunan, baik untuk masyarakat umum, kontraktor, maupun pengembang perumahan. Seiring berkembangnya kota dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, permintaan terhadap produk juga ikut meningkat. Namun, di sisi lain, pengelolaan operasional toko masih dilakukan secara manual. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena dapat memengaruhi efisiensi kerja dan daya saing usaha, sehingga diperlukan adanya transformasi digital. Visi dari toko Syariah Sejahtera adalah menjadi toko bahan bangunan yang terpercaya dan terdepan di Kota Semarang. Tidak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga mengutamakan pelayanan yang baik serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat beberapa misi yang dijalankan, seperti menyediakan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, memberikan pelayanan yang cepat dan profesional, serta mulai mengadopsi teknologi informasi dalam operasional toko. Selain itu, peningkatan kompetensi karyawan juga menjadi fokus agar kinerja perusahaan semakin baik dan pelanggan merasa puas. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan utama. Misalnya, pencatatan stok masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data. Selain itu, belum adanya sistem pos digital membuat proses monitoring penjualan menjadi kurang efektif. Pengendalian internal juga masih lemah karena belum ada SOP yang jelas, dan evaluasi kinerja karyawan belum dilakukan secara terstruktur. Ditambah lagi, risiko kehilangan data cukup tinggi karena belum ada sistem backup digital, serta kepatuhan terhadap regulasi masih dilakukan secara manual dan belum terorganisir dengan baik. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian kami petakan ke dalam framework COVID-5. Tujuannya adalah agar setiap masalah dapat dikategorikan sesuai dengan domain tata kelola dan manajemen IT, sehingga lebih mudah dianalisis dan diberikan solusi yang tepat. Pada domain EDM 01, permasalahan utama adalah belum adanya kerangka tata kelola yang formal, artinya semua keputusan masih bergantung pada pemilik secara langsung tanpa adanya panduan atau kebijakan tertulis, sehingga arah pengelolaan menjadi kurang terstruktur. Pada EDM 04, terlihat bahwa penggunaan sumber daya belum optimal. Karyawan belum memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak ada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi. Dalam APO 12, masalah utamanya adalah tidak adanya manajemen risiko yang sistematis. Risiko seperti kehilangan data atau kesalahan stok belum diidentifikasi maupun dimitigasi, sehingga bisa berdampak besar terhadap operasional. Pada BAI 01, tidak terdapat perencanaan yang jelas terkait pengembangan sistem informasi. Perubahan yang dilakukan masih bersifat spontan atau ADHOC, sehingga tidak memiliki arah pengembangan yang terstruktur. Pada DSS 01, operasional toko berjalan tanpa SOP tertulis. Akibatnya, setiap proses seperti penjualan, penerimaan barang, dan retur dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan prosedur yang baku. Pada MEA 01,
Belum terdapat sistem monitoring kinerja yang jelas, KPI belum ditentukan, dan evaluasi kinerja karyawan juga belum dilakukan secara rutin, sehingga sulit mengukur performa secara objektif. Pada MEA 02, sistem pengendalian internal masih lemah karena tidak adanya dokumentasi dan SOP yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontrol internal belum dirancang dan diterapkan secara memadai. Sedangkan pada MEA 03, kepatuhan terhadap regulasi masih dilakukan secara reaktif tanpa sistem pengingat atau pencatatan yang terstruktur. Hal ini menekankan pentingnya pemantauan kepatuhan terhadap regulasi eksternal. Tidak adanya sistem yang mendukung kepatuhan menunjukkan bahwa organisasi belum mengelola aspek legal secara proaktif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Siti. Selanjutnya yaitu ada pada ringkasan pemetaan permasalahan ke dalam domain COVID-5. Setiap permasalahan yang ada di toko sudah dikategorikan ke domain yang sesuai, seperti masalah stok yang masih manual masuk ke domain WAL01 karena berkaitan dengan pengembangan dan perubahan sistem. Kemudian tidak adanya monitoring penjualan masuk ke MEA01 dan DSS01 karena berkaitan dengan pemantauan kinerja dan operasional. Selain itu, juga pengendalian internal yang lemah dipetakan ke MEA02 dan EDM01, sedangkan tidak adanya evaluasi kinerja karyawan masuk ke MEA01 dan EDM04. Untuk risiko kehilangan data, itu masuk ke APO 12 dan DSS01 karena berkaitan dengan manajemen risiko dan operasional TI. Dan terakhir yaitu kepatuhan regulasi yang belum terpantau masuk ke MEA03 dan EDM01. Dari sini kita bisa melihat bahwa permasalahan yang ada tidak berdiri sendiri, tetapi juga saling berkaitan dan mencakup berbagai aspek tata kelola TI. Next. Pada slide ini, kita mulai masuk ke deskripsi proses dari domain MEA. Untuk MEA01 fokusnya yaitu pada pemantauan dan evaluasi kinerja. Saat ini proses sudah berjalan, tetapi masih manual dan belum konsisten sehingga belum ada dashboard atau laporan yang terstruktur. Kemudian pada MEA02 yang berfokus pada pengendalian internal, kondisi saat ini masih belum optimal karena SOP belum tersedia secara tertulis dan proses berjalan hanya berdasarkan kebiasaan. Sedangkan pada MEA03 yang berkaitan dengan kepatuhan regulasi, proses masih bersifat reaktif, artinya tindakan atau yang dilakukan ketika ada kebutuhan tanpa adanya sistem pengingat atau pencatatan yang terstruktur. Next. Selanjutnya yaitu ada pada DSS01 dan APO12. DSS01 berfokus pada operasional layanan. Di sini operasional toko sebenarnya sudah berjalan rutin, tetapi belum memiliki prosedur formal sehingga alur kerja tidak terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, pada APO212 yang berkaitan dengan manajemen risiko, dapat dilihat bahwa belum ada identifikasi risiko yang jelas. Risiko baru ini ditangani ketika sudah terjadi, bukan dicegah sejak awal. Next. Selanjutnya yaitu pada EDM01 dan BAL01. EDM01 berkaitan dengan tata kelola. Saat ini belum ada kebijakan formal atau struktur tata kelola yang jelas sehingga semua keputusan masih bergantung pada pemilik. Sedangkan BAL01 berkaitan dengan pengelolaan program dan proyek. Di sini belum ada roadmap atau rencana pengembangan sistem sehingga perubahan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan jangka panjang. Next. Untuk MEA01 diperoleh skor rata-rata sebesar 2,72 yang berada pada level 2 atau manajemen. Artinya proses pemantauan kinerja sudah dilakukan secara rutin tetapi masih manual dan belum terdokumentasi dengan baik. Kelemahan utamanya yaitu belum adanya dashboard digital, KPI belum ditetapkan serta juga evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala. Dengan adanya digitalisasi dan standarisasi KPI, domain ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk ditingkatkan ke level 3. Selanjutnya yaitu ada pada MEA02 memiliki skor 2,38 dan juga berada pada level 2. Pengendalian internal ini
memang sudah ada, tetapi masih berdasarkan kebiasaan dan belum memiliki SOP tertulis. Selain itu juga dokumentasi proses masih sangat minim dan belum ada audit internal secara rutin. Untuk meningkatkan levelnya, diperlukan penyusunan SOP, dokumentasi proses, dan juga evaluasi berkala. Next. Selanjutnya itu ada pada MEA 03, skor yang diperoleh yaitu 1,90 atau berada pada level 1 yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi masih sangat dasar atau bersifat reaktif, belum ada sistem pengingat, tidak ada kalender kepatuhan, dan juga audit juga belum pernah dilakukan secara proaktif. Ini itu menjadi salah satu area yang cukup kritis karena berkaitan langsung dengan aspek legal. Next. Selanjutnya itu ada pada pengukuran capability level DSS 01, APO 12, EDM 01, dan BAL 01. Jika dilihat secara keseluruhan, DSS 01 berada di level 2 yang berarti operasional sudah berjalan tetapi belum terstandar. Sedangkan APO 12, EDM 01, dan BAL 01 masih berada di level 1 yang menunjukkan bahwa manajemen risiko, tata kelola, dan perencanaan sistem masih sangat minim dan belum terstruktur. Pada slide ini yaitu ada pada analisis gap. Terlihat bahwa hampir semua domain memiliki gap sebesar satu level, yang artinya masih diperlukan peningkatan agar mencapai kondisi yang lebih optimal. Interpretasi di sini menjelaskan bahwa sebagian besar masalah berasal dari belum adanya digitalisasi, SOP, dan juga sistem yang terstruktur. Next. Selanjutnya yaitu MEA 01 sudah cukup baik tetapi masih perlu digitalisasi. MEA 02 membutuhkan SOP dan dokumentasi yang jelas. MEA 03 menjadi yang paling kritis karena menyangkut kepatuhan hukum, sedangkan DSS 01, APO 12, EDM 01, dan BAL 01 masih perlu perbaikan dari sisi operasional dan manajemen risiko. Next. Berdasarkan analisis gap, terdapat beberapa rekomendasi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada implementasi sistem POS digital untuk mempermudah monitoring penjualan. Kedua, digitalisasi manajemen stok agar data lebih akurat dan real time. Ketiga, penyusunan SOP tertulis untuk semua proses bisnis. Keempat yaitu pembuatan register resiko dan kebijakan backup data. Selain itu juga diperlukan sistem kalender kepatuhan regulasi serta program pelatihan dan evaluasi kinerja karyawan secara berkala. Rekomendasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pada fokus pertama peningkatan operasional serta penguatan tata kelola dan resiko kepatuhan. Next. Sebagai kesimpulan, dapat dilihat bahwa seluruh proses bisnis di toko masih berjalan secara manual, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi kesalahan. Beberapa domain seperti MEA 01 dan DSS 01 sudah berada di level 2 karena prosesnya sudah berjalan meskipun belum terstandar. Namun pada domain lain seperti MEA 03, APO 12, dan EDM 01 masih berada di level 1 yang menunjukkan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan operasional sistem belum optimal. Secara keseluruhan, capability level toko masih berada di level 1 dan level 2. Dengan penerapan rekomendasi secara bertahap, toko memiliki potensi untuk meningkatkan kapabilitasnya ke level 2 hingga level 3 dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Hal ini juga membuktikan bahwa COVID-5 dapat diterapkan tidak hanya pada perusahaan besar, tapi juga sangat relevan untuk usaha kecil dan menengah. Sebagai sarannya yaitu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memulai dari digitalisasi dasar seperti penggunaan sistem POS. Kemudian penting untuk melibatkan karyawan dalam setiap perubahan agar proses adaptasi berjalan lebih mudah. Implementasi juga sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terencana agar tidak mengganggu operasional. Dan yang terakhir yaitu perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan benar-benar memberikan hasil yang optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.